Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang edukasi pencegahan infeksi dalam lingkup tempat kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, apa itu infeksi dan pencegahan infeksi? Infeksi sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang menyerang jaringan. Infeksi bisa terjadi pada satu area saja pada tubuh atau bisa menyebar melalui darah sehingga menjadi bersifat menyeluruh. Infeksi disebabkan juga oleh adanya serangan dan perkembangan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit. Yang kedua, apa itu pencegahan infeksi? Pencegahan infeksi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kejadian infeksi di tempat kerja. Tingginya angka kejadian infeksi dan besarnya dampak yang ditimbulkan menjadikan pencegahan infeksi sebagai salah satu fokus utama yang harus diperhatikan dalam lingkup tempat kerja. Di tempat kerja memiliki tempat kepadatan tinggi, di mana semua orang saling berbagi fasilitas yang sama dan menghirup dari udara yang sama dalam satu ruangan. Tidak ada yang tahu kapan virus atau bakteri itu masuk dalam tubuh kita. Virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh manusia secara bertahap akan berkembang biak dan akhirnya memicu tanda-tanda penyakit. Bila hal itu terjadi pada rekan kerja kita, maka akan mempermudah penyebaran penyakit di antara orang-orang di lingkungan tempat kerja kita. Lalu, bagaimana proses infeksi itu? Proses infeksi dapat direpresentasikan bak sebuah rantai. Bila kita dapat memutus link dalam rantai penularan, maka risiko infeksi dapat dikendalikan. Kita perlu mengidentifikasi apa saja yang mungkin dapat memicu, sehingga dapat membantu menemukan cara terbaik untuk mencegah dan mengendalikan risiko terinfeksi. Berikut ini contoh beberapa cara penularan penyakit di tempat kerja yang patut kita waspadai. Yang pertama, penularan melalui udara, termasuk diantaranya melalui air conditioner atau AC, batuk atau bersin. Ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, mereka akan melepaskan uap air yang terkontaminasi dan memungkinkan orang di sekitarnya terpapar bakteri tersebut. Yang kedua, bakteri yang menempel. Permukaan yang terkontaminasi seperti pegangan pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan permukiman lain di kantor mungkin dapat ditunggangi oleh patogen. Dan yang ketiga, bersentuhan kulit. Kontak kulit atau skin to skin kontak. Beberapa patogen dapat ditransfer melalui sentuhan atau dengan berbagai barang pribadi, pakaian atau benda, bahkan saat berjabat tangan atau mencium. Untuk upaya atau cara pencegahan infeksi yaitu dengan 1. Rutin mencuci tangan. Tangan menjadi bagian tubuh yang paling sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari mengeluarkan uang, memegang kenop pintu, hingga bersalaman dengan orang yang kita temui. Untuk pencegahan infeksi yang lebih optimal, usahakan untuk mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Bersihkan seluruh bagian tangan dari mulai telapak dan punggung tangan hingga sela-sela jari serta kuku. Bilas dengan air mengalir dan keringkan tangan menggunakan tisu atau lap kering yang bersih. Yang kedua, gunakan masker. Menutupi hidung dan mulut dengan menggunakan masker menjadi salah satu cara efektif dalam pencegahan penyebaran infeksi, bakteri, virus, atau mikroba yang menyebab penyakit lain. Untuk mencegah infeksi dari kontak dekat di tempat kerja dan ruangan tertutup, lindungi diri kita dengan menggunakan masker wajah. Yang ketiga, jangan berbagi barang pribadi. Sikat gigi, handuk, sapu tangan, dan alat makan termasuk barang pribadi yang sebaiknya tidak dipinjamkan kepada orang lain. Menggunakannya secara bergantian bisa membuat barang-barang tersebut menjadi sumber penularan penyakit infeksi. Oleh karena itu, menggunakan barang pribadi tanpa meminjamkannya pada orang lain menjadi kebiasaan yang penting diterapkan untuk pencegahan penyakit infeksi. Yang keempat, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor. Menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan kotor bisa memindahkan kuman yang ada di tangan ke dalam tubuh. Sebagai cara mencegah infeksi, jangan sentuh ketiga bagian ini dan bagian tubuh lainnya saat tangan dalam keadaan kotor. Pasalnya, tangan yang kelihatannya bersih sekalipun masih berisiko menularkan kuman
kuman penyebab penyakit yang bisa masuk dan menginfeksi tubuh. Nah, adapun contoh benda yang mudah menjadi tempat bakteri di tempat kerja, yaitu celah keyboard, tombol lift, dan gagang pintu. Selanjutnya, kita harus tetap waspada. Cara terbaik untuk mengontrol dan mencegah penularan infeksi adalah dengan mulai berasumsi bahwa setiap orang yang ada di dekat kita berpotensi menularkan penyakit. Ini lebih baik ketimbang kita beranggapan sebaliknya dan berasumsi bahwa semua orang steril. Dan kenapa kita perlu berasumsi demikian? Karena pasalnya, tidak ada orang yang benar-benar dapat memastikan bahwa semua rekan kerja mereka memiliki praktek higienis yang ketat. Kita juga tidak akan pernah tahu bila salah satu rekan kita sakit atau berada pada tahap awal perkembangan penyakit yang sering tidak menimbulkan gejala, tetapi bisa menularkan penyakit. Nah, marilah lindungi dan jaga diri kita dari infeksi. Lakukanlah hidup yang sehat dan bersih dimanapun dan kapanpun kita berada. Demikianlah video penjelasan edukasi pencegahan infeksi dalam lingkup tempat kerja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.